sorry ass DJ. You can get some. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih bertemu pada diskusi sesi praktik coaching. Pada praktik kali ini kita akan mempraktikkan coaching model Tirta. Tirta dikembangkan dari satu model coaching yang dikenal sangat luas dan telah diaplikasikan, yaitu GROW model. GROW adalah kepanjangan dari Goal, Reality, Option, dan Will. Pada tahapan 1, goal, tujuan, coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coach dari sesi coaching ini. 2, reality, hal-hal yang nyata, proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coach. 3, option, pilihan. Coach membantu coach dalam memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Will, keinginan untuk maju. Komitmen coach dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Bagaimana penerapannya? Mari kita simak video praktik berikut ini. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu Guru Ami, mari silakan duduk. Bagaimana Bu Guru? Saya perhatikan akhir-akhir ini Bu Guru kelihatan murung, kurang bersemangat gitu. Kenapa? Ada yang bisa saya bantu? Iya nih, Bu. Saya merasa perlu teman diskusi untuk masalah saya. Terima kasih sudah bersedia menjadi teman diskusi saya. Dan terima kasih sudah peduli dengan saya dan mau membantu. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Dan apa yang ingin Ibu capai dari hasil diskusi kita hari ini? Ini, Bu, saya hanya ingin dapat solusi dari masalah saya, Bu. Terus ada lagi? Begini, Bu, saya merasa bingung dan sangat tidak nyaman dengan situasi yang sedang saya hadapi, dan saya tidak tahu harus bagaimana. Coba Ibu ceritakan pada saya apa yang Ibu rasakan saat ini. Begini, Bu, saat ini saya merasa sangat tidak enak kepada Ibu Kepala Sekolah. Tidak enak bagaimana? Apa yang membuat Ibu merasa tidak enak atau tidak nyaman seperti ini? Begini, kemarin Ibu Kepala Sekolah memanggil saya untuk menghadap dan beliau menegur saya akan mengajar saya dan sikap saya pada pengawas yang dinilai kurang tepat. Maksud Ibu Kepala menegur Ibu karena laporan dari pengawas yang merasa tidak terima dengan cara mengajar Ibu waktu itu. Iya, Bu. Jadi saya sudah berusaha menyampaikan pada pengawas walaupun saya tidak memakai teks. Tapi saya bukan bermaksud tidak hormat atau tidak loyal pada atasan, Bu. Saya hanya bermaksud membela diri. Dan dengan perkataan seperti ini, walaupun saya tidak memakai teks, tetapi saya tetap mengacu pada kurikulum kan, Pak. Saya menyampaikan begini karena saya berpikir di masa sekarang ini, sebagai guru kita mesti perlu banyak referensi lain kan, selain teks yang ada. Atau mungkin dalam penyampaiannya saya kurang tepat ya, Bu.
bagaimana Ibu berpikir seperti itu? Bisa Ibu ceritakan bagaimana kronologi saat Ibu menyampaikannya menyampaikan pembelaan Ibu kepada pengawas? Saya spontan menjawab layaknya orang membela diri kemarin, Bu, tanpa ada rasa bersalah dan ada ekspresi sedikit tidak terima juga dengan disalahkan seperti itu. Saya memang sering seperti ini jika saya merasa disalahkan. Oh, berarti Ibu kesulitan mengontrol emosi pada saat merasa disalahkan. Begitu. Ya, betul, Bu. Lalu kesulitan apa lagi yang Ibu hadapi dan ingin Ibu ceritakan? Saya ingin hubungan saya dengan ibu kepala sekolah dan pengawas membaik, dan saya ingin saat mengajar melengkapi semua perangkat pembelajaran supaya tidak terlalu kaku berpedoman pada satu tipe saja, tapi bisa memakai sumber belajar yang lain, kan? Memanfaatkan alat belajar yang ada di sekitar kita untuk menambah pengetahuan dan wawasan murid. Dan saya ingin ibu kepala sekolah dan pengawas memaklumi itu. Oke, Bu Guru, saya mau tahu selama ini apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mengontrol emosi Ibu ketika dalam situasi yang berbeda, dan apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mencoba memperbaiki dan mencoba mengkomunikasikan keinginan Ibu tersebut. Kalau pada situasi yang berbeda, saya tidak banyak melakukan sesuatu. Paling saya hanya berusaha tenang dengan menghibur diri dengan kata-kata dalam hati, atau membatin menarik nafas panjang dan beristighfar. Kalau untuk menghadapi kepala sekolah, untuk menyampaikan maaf dan memintakan maaf ke pengawas, saya masih mengumpulkan keberanian dulu, Bu. Dari beberapa hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, yang manakah menurut Ibu yang merupakan hal prioritas pertama yang ingin Ibu selesaikan? Pertama, saya akan menemui ibu kepala sekolah untuk meminta maaf dan menjelaskan apa yang terjadi. Kita meminta bantuan kepada beliau untuk bertemu pengawas. Minta maaf, memperbaiki hubungan dan mengalihkan situasi seperti semula. Yang kedua, saya akan melakukan komunikasi dengan ibu kepala terkait referensi belajar yang saya gunakan selain teks yang tersedia, supaya apa yang saya lakukan dalam pembelajaran saya ini bisa diterima dengan baik, karena memang masih tetap mengacu pada kurikulum, kan. Itu langkah yang tepat untuk Ibu lakukan kalau menurut saya. Ada hal lain yang akan Ibu lakukan selain bertemu dengan Bu Kepala Sekolah? Saya juga akan mencoba mengasah kemampuan menulis saya yang akan menceritakan tentang bagaimana seharusnya guru di abad milenial, dan rencananya saya akan share di grup atau di media sosial, Bu. Wah, saya tertarik dengan rencana menulis Ibu. Apa maksudnya Ibu akan menulis artikel terkait situasi ini? Iya, Bu. Dan bahkan saat situasi kemarin, saya langsung menuangkannya dalam tulisan. Iya. Apa maksudnya Ibu akan menulis artikel terkait situasi ini? Iya, Bu. Dan bahkan saat situasi kemarin saja, saya langsung menuangkannya dalam tulisan. Iya. Maksud Ibu, apa dengan menulis artikel seperti ini, Ibu bisa merasa lebih baik atau merasa terbantu, begitu? Iya, Bu. Dengan menulis, saya merasa menuangkan
segala apa yang sedang saya rasakan dengan Ya. mencari teori-teori yang relevan dengan situasi yang saya hadapi sekarang ini. Hanya saya bisa menemukan. Oke Bu, apakah Ibu bisa menceritakan kembali apa yang akan Ibu lakukan berikutnya? Yang akan saya lakukan berikutnya, pertama saya akan menjadwalkan bertemu ibu kepala sekolah untuk meminta maaf dan menjelaskan apa yang terjadi pada situasi saat ini dan meminta bantuan beliau supaya saya bisa bertemu pengawas untuk meminta maaf serta minta bimbingan pada supervisi selanjutnya supaya pembelajaran yang saya lakukan lebih terarah begitu Iya. kan Bu? Yang akan saya lakukan kedua adalah akan melakukan komunikasi terkait referensi belajar yang saya gunakan dan akan selalu menyiapkan teks, OPP, serta melengkapi media pembelajaran lainnya. Terakhir, yang saya akan lakukan adalah akan menulis seperti yang saya katakan tadi itu akan menulis artikel tentang komunikasi. Oke Bu Guru, bagus sekali. Apa yang Ibu capai dari pembicaraan kita hari ini? Lalu komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu? Rencananya hari ini saya akan mencoba jadwal ibu kepala sekolah supaya bisa bertemu beliau nantinya. Iya. Oke. Siapa yang akan membantu Ibu untuk menjalankan komitmen Ibu? Rencananya saya akan mengajak ibu untuk mengingatkan saya tentang komitmen yang saya buat tadi dan mendampingi saya untuk menghadap ibu kepala sekolah. Boleh kan Bu? Iya. Karena saya hanya menaruh harapan besar pada ibu untuk membantu saya. Boleh kan Bu? Boleh ya? Ya boleh lah Bu. Menurut saya itu ide yang baik. Oke, saya akan bantu Ibu. Ya, saya akan bantu. Oke? Terima kasih Bu atas bantuannya. Saya Sama-sama, sangat Bu. berharap sekali dibantu Sukses untuk teman-teman. Anda ya. Jangan lupa Terima bahagia. kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Kita sudah bagus, sudah ada itu saja. Ya baik, tadi kita sudah mendengarkan metode coaching ya. Semoga terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Baik dan juga Ibu Nurul yang telah merepresentasikan lah tentang coaching itu seperti apa, sehingga kita juga semakin memahami. Jadi metode yang digunakan kan Tirta, yaitu yang pertama tujuan ya. Tujuannya menurut saya adalah sudah secara tersirat ada di dalam dialog, yaitu kegelisahan, bagaimana mengatasi kegelisahan dari seorang guru yang ditegur oleh pengawas. Dan yang kedua adalah bagaimana untuk mengatasi dua hal prinsip yang berbeda, yaitu ketika guru itu menggunakan sumber belajar lain bukan menggunakan teks. Nah, sedangkan pengawas itu bersikukuh untuk menggunakan teks. Jadi di sini bahwa ada perasaan mengganjal lah, katakanlah seperti itu, tidak enak karena mendapat teguran dari kepala sekolah, sehingga si guru merasa perlu untuk menyelesaikan atau meminta bantuan dari rekannya untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Diidentifikasi tadi sudah tergambar juga bahwa
kegalauan. Jadi coach sudah menanyakan atau melakukan pertanyaan yang memancing gitu untuk mengungkapkan permasalahan yang disampaikan oleh Kuci. Di sini tadi misalkan dengan jadi apakah ibu merasa terganggu dengan teguran oleh kepala sekolah, ataukah ibu merasa kurang sependapat, atau apakah yang kira-kira menyebabkan pengawas itu tidak enak. Nah, itu sudah menurut saya sudah, sehingga ini langsung diungkapkan oleh Kuci dengan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang untuk dilakukan pemecahan. Yang ketiga adalah rencana aksi ya. Jadi tadi sudah ada kesimpulan bahwa si guru ini merasa tidak enak, si guru ini merasa ada hal yang harus diluruskan, yaitu berbeda konsep. Nah, itu juga ada kalimat untuk memperbaiki atau melakukan diskusi lah lebih lanjut mengenai referensi pembelajaran dengan pengawas, sekaligus juga untuk meminta maaf, katakanlah seperti itu. Jadi rencana aksinya menemui kepala sekolah, kemudian meminta maaf atau melakukan diskusi lebih lanjut. Kemudian untuk komitmennya, tadi juga komitmennya, rencana aksinya juga menulis, bisa dituangkan dengan menulis. Tadi sudah disampaikan yang out of the box ya, agak lain gitu. Jadi itu juga menunjukkan dengan adanya kucing ini sebetulnya masalah itu bisa menjadi sebuah karya tulis atau yang bisa dicontoh oleh guru-guru yang lain. Kemudian yang terakhir mungkin ditanggung jawab itu dalam bentuk komitmen seperti apa ya. Tadi dijelaskan untuk berusaha mengontrol emosi salah satunya, kemudian meminta atau berdiskusi dengan pengawas. Jadi sudah kelihatan dari metode Tirta ini. Itu saja. Sukses untuk coach dan kucinya karena sudah merepresentasikan hal tersebut. Itu saja dari saya. Sudah cukup, Pak Irfan? Terima kasih Pak pengamat ya. Sudah bagus sekali. Itu sebenarnya untuk memperkaya dialog ya. Karena tugas hanya memancing ya. Apa yang inginkan Pak Warid tersebut ada di konteksnya dialognya kunci. Ya di sana seharusnya kuncinya harus lebih improvisasi ya. Dari dialog yang sudah sedia kemudian memasukkan apa yang diinginkan Pak Warid.